Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di bulan Ramadan, di bulan yang penuh rahmat dan berkah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan di bulan yang penuh rahmat dan berkah ini. Para hadirin sekalian yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat limpahan nikmat, baik nikmat sehat dan kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang berkah, dalam rangka kita bersama-sama untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada sanjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kalau kita mengamati semua ibadah itu adalah merupakan untuk kepentingan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk meningkatkan grade, yaitu kelas atau derajat. Kalau kita mencermati dari semua ubudiyah, terutama misalnya contoh itu puasa Ramadan. Kalau kita mencermati puasa Ramadan, semua ibadah itu ialah mengandung pesan-pesan moral. Mungkin saja banyak umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa sudah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi kadang-kadang juga tidak melaksanakan pesan moralnya, yaitu akhlaknya. Contoh saja, ada satu keluarga muslim misalnya melakukan hubungan suami istri di waktu bulan Ramadan di siang hari. Mereka itu harus menyediakan makanan sebanyak 60 bungkus untuk fakir miskin. Ini merupakan pesan moral daripada apa yang dia lakukan karena melanggar aturan seperti yang aturan puasa. Kemudian lagi contoh, seorang tua atau orang hamil karena berhalangan untuk melakukan puasa Ramadan, maka mereka juga harus menyediakan makanan sebanyak 60 bungkus untuk fakir miskin. Ini adalah merupakan pesan moral daripada pelaksanaan ibadah tersebut. Karena tidak mampu melaksanakan, maka Allah memberikan kemudahan, dan kemudahan itu ialah dengan tidak melakukan puasa, tetapi diganti dengan membayar dam atau ganti, yaitu memberikan makanan kepada orang sebanyak 60 orang, yaitu dengan 60 bungkus. Kemudian juga kita jangan hanya beribadah sebanyak-banyaknya, kemudian kita akan menjadi orang yang merugi. Karena banyak orang yang beribadah, banyak orang mengibadah kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, membawa pahala ibadah puasa, haji, zakat, kemudian salat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diaturkan pahalanya. Kemudian di waktu menghadapkan kepada Allah, ada seorang datang, "Ya Allah, orang ini dulu ketika hidupnya selalu berbuat jahat kepada saya, selalu membicarakan kejelekan saya, memfitnah saya, merampas hak-hak saya, sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka minta keadilan-Mu ya Allah." Kemudian Allah memberikan keadilan, semua pahala ibadahnya orang tersebut diberikan kepada orang tersebut yang menuntut tadi, sampai seterusnya sehingga habis dan muflis. Itulah yang dimaksud dengan orang yang bangkrut. Sebagaimana ditanyakan oleh para sahabat, siapakah orang bangkrut itu? Kemudian sahabat bertanya, yaitu orang yang kehilangan harta bendanya. Bukan, tetapi orang yang bangkrut itu atau muflis itu ialah orang yang kehilangan pahala ibadahnya karena dia selalu berbuat yaitu gaibah, selalu memfitnah kepada orang lain.
itulah orang yang bangkrut. Seperti dicontohkan tadi dari keterangan bahwa ada salah satu orang hamba Allah yang membawa amal ibadahnya kepada Allah, kemudian ada orang juga yang menuntut karena dia selama di dunia itu di samping dia beribadah baik, tetapi dia juga berbuat yang tidak baik. Sehingga apa akibatnya? Amal ibadahnya menjadi kosong, diambil orang-orang yang dizalimi. Oleh karena itu hati-hati di dalam beribadah. Kita itu jangan hanya mementingkan pribadinya, tetapi semua ibadah itu adalah ada aturannya. Dan pesan moral daripada puasa Ramadan ini adalah kita itu memakan makanan yang halal. Jangan sampai terjadi memakan barang yang haram. Bahkan memakan makanan yang halal, misalnya kalau misal belum waktunya, contohnya ketika kita mau berbuka puasa, belum waktunya berbuka kemudian makan, maka itu tidak boleh. Itu namanya itu mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala, di bawah kehendak kita. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.